Pandu sangat penasaran oleh sosok kakek misterius itu. Lalu sang kakek pun menjawab, "Aku adalah salah satu dari pemimpin sarang demit yang kau kencingi, dan aku adalah rajanya," ujar si kakek. Dan tanpa diduga-duga, wajah si kakek pun berubah. Kemudian berubah kembali menjadi kepala seekor kambing yang sangat besar dan bertanduk melingkar. Dan lalu berubah lagi menjadi kepala harimau. Pandu dan Palupi kaget bukan main, dan mereka pun terjungkal saat melihat perubahan wajah kakek. Kali ini si Pandu sangatlah yakin bahwa si kakek itu bukanlah manusia. Perlahan si Pandu melongokkan kembali kepalanya, sementara Palupi istrinya itu sangatlah ketakutan dan sangat syok sekali melihat si kakek itu kepalanya bisa berubah-berubah menjadi kepala ular, menjadi kepala kambing, dan menjadi kepala harimau. Dan sesaat ketika Pandu melongokkan kepala, ternyata kakek itu sudah berwujud menjadi sosok seorang manusia. Dan Pandu pun bertanya kepada sang kakek, "Kek, mohon maaf, apa gerangan syarat yang harus saya penuhi supaya saya bisa lepas dari kutukan itu, Kek?" kata Pandu. Lalu sang kakek pun menjawab, "Engkau harus menumbalkan 10 orang anak laki-laki di bawah umur 5 tahunan, dan kau jebloskan mereka ke dalam sumur tua itu dalam keadaan hidup-hidup." Sontak Pandu sangat kaget ketika mendengar persyaratan itu. Jujur, bagiku itu adalah syarat yang sangat berat, Kek. Tapi aku pasti akan melakukannya, karena jika tidak, aku akan mandul seumur hidup. Dan tak lama kemudian kakek tua itu menghilang entah kemana. Sebenarnya Palupi tidak setuju akan syarat dari si kakek, tapi si Pandu akan melakukannya secara diam-diam. Dan keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Palupi, Pandu pergi ke hutan keramat. Hutan itu masih sangat seram dan sangat disakralkan. Sesampainya Pandu di hutan, Pandu melihat banyak sekali taburan bunga melati, dan Pandu pun mengikuti arah bunga melati itu, dan terus saja Pandu mengikuti sampai ketemu pada ujung terakhir bunga melati itu ditebar. Dan tak jauh dari ujung dari tebaran melati itu, akhirnya Pandu pun menemukan sarang demit. Anehnya, walaupun sudah ditinggal dan tidak dikunjungi selama bertahun-tahun, lubang demit itu masih menganga. Dan Pandu mendengar banyak sekali rintihan jeritan orang yang seperti merasa kesakitan di dalam lubang sumur yang tak lain dan tak bukan adalah sarang demit. Setelah mendengar suara itu yang sangat membuat Pandu syok dan ketakutan, karena suara itu sangatlah seram sekali, teman-teman. Dan Pandu pun kembali ke rumah. Sampainya di rumah, Pandu berpikir dengan sangat keras sekali, "Dari mana aku bisa mendapatkan tumbal anak-anak yang diminta kakek itu, dan bagaimana caranya?" ujar si Pandu. Dan tentunya Pandu masih merahasiakan rencana jahat yang sudah ada dalam otaknya, karena sejatinya pasti sang istri tidak akan pernah mau dan tak akan pernah setuju oleh persyaratan yang diberikan oleh si kakek. Tapi Pandu tetap ingin memenuhi persyaratan itu agar dia tetap bisa mempunyai keturunan. Keesokan harinya, di suatu pagi, Pandu pun berjalan di suatu pasar yang lokasinya tidak jauh dari rumah si Pandu.
Pasar itu sangatlah ramai dan banyak pedagang yang berteriak mempromosikan dagangannya. Seketika Pandu pun berbelok dan masuk ke sebuah pasar ikan. Dan di sana ternyata banyak sekali anak-anak kecil gelandangan yang sedang memunguti sisa-sisa potongan ikan. Mereka mengumpulkan potongan-potongan ikan itu dan nantinya ditukarkan dengan makanan. Dan nantinya potongan-potongan ikan tersebut akan dijadikan untuk pakan ternak. Dan tak jelas dari mana datangnya anak-anak itu. Tapi setiap tahun jumlah mereka semakin bertambah dan membuat risih sejumlah pedagang-pedagang ikan. Pakaian anak-anak itu kotor dan bau amis dan wajah mereka lusuh. Badannya juga bau busuk karena tak pernah mandi. Paling kalau turun hujan barulah mereka mandi. Pandu menelan ludahnya sendiri. Tanpa ragu-ragu, Pandu pun mendekati salah satu dari anak-anak gelandangan itu. "Nak, boleh paman membeli potongan-potongan ikan itu?" ujar Pandu. Dia berbicara dengan seorang anak lelaki yang umurnya baru sekitar 6 tahunan. Dan anak itu pun menoleh ke hadapan Pandu. Tangannya kotor sekali dan banyak kerumunan lalat hijau yang mengerumuni badan, kepala, dan tangannya. "Tapi punyaku masih sedikit, paman," ucap anak laki-laki itu. "Tapi paman akan tetap menukarnya dengan makanan. Tapi syaratnya kamu harus ikut dengan paman," ujar Pandu. "Memangnya kita mau kemana?" tanya anak itu. Lalu Pandu menjawab, "Kita akan pergi ke suatu pesta. Dan di pesta itu banyak sekali makanan dan kamu bisa makan dengan sepuasnya. Bahkan kamu bisa membawa pulang makanan yang kamu inginkan," kata Pandu. Anak itu pun sangat tertarik sekali dengan ajakan Pandu. Bahkan anak-anak itu sempat ingin ikut semua untuk ke acara. Tapi Pandu melarang dengan alasan pestanya hanya cukup untuk satu orang lagi. Padahal Pandu hanya ingin melakukan suatu percobaan kepada satu orang anak itu, dan Pandu akan menumbalkan anak itu. Bila aksinya Pandu ini tidak ketahuan, maka Pandu akan menculik anak-anak yang lainnya. Singkat cerita, Pandu pun membawa seorang anak gelandangan itu ke dalam hutan, dan anak gelandangan itu berpikir, "Kenapa aku dibawa ke dalam hutan belantaran seperti ini dan sangat menakutkan sekali, paman. Di mana pesta yang paman janjikan kepadaku?" ujar anak itu. "Aku takut, paman. Dan tempat ini sangat asing bagiku, paman. Di mana pesta yang tadi paman janjikan kepadaku? Kenapa kita malah masuk ke dalam hutan? Apakah ini jalan untuk menuju pesta, paman?" kata si anak itu. Hutan itu berkabut. Wangi kembang melati itu sangat wangi, sangat menyengat, sehingga membuat suasana semakin menyeramkan. Singkat cerita, akhirnya Pandu dan anak gelandangan itu sampailah di sana limit, dan terdengarlah sebuah teriakan dan rintihan